Jadi, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. Gaya ada banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas 5 jenis gaya. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Manusia bisa berjalan, berlari, atau melompat karena adanya gaya otot pada kaki. Sebuah delman juga bisa bergerak karena gaya otot dari kuda. Gaya gesek akan timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Gaya gesek ada yang bermanfaat, tapi ada juga yang merugikan. Ketika berjalan, akan ada gaya gesek antara kaki dan lantai. Gaya gesek ini bermanfaat agar tubuh kita tidak mudah terpeleset. Gaya gesek yang merugikan misalnya ketika kalian mendorong meja. Gesekan antara alas kaki meja dan lantai bikin meja jadi susah buat didorong. Coba kalian bandingkan jika kaki meja tersebut dilengkapi dengan roda. Pasti jadi lebih mudah kan untuk didorong? Ya, adanya roda pada kaki meja akan mengurangi gaya gesek dengan lantai. Gaya pegas dihasilkan oleh benda elastis seperti karet. Ketapel memanfaatkan gaya pegas dari karet untuk melempar benda. Saat karet ditarik menjadi lebih panjang dan kemudian dilepas, karet akan kembali ke ukuran semula dan menghasilkan gaya pegas. Gaya pegas inilah yang akan mendorong benda. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet dapat menarik dengan kuat benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Gaya magnet dimanfaatkan pada pintu kulkas supaya tertutup rapat, atau magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Gaya gravitasi adalah gaya tarik dari pusat bumi. Semua benda yang jatuh arahnya ke bawah karena ditarik oleh gaya gravitasi. Coba kalian perhatikan, manusia, hewan, dan semua benda akan berpijak pada bumi karena adanya gaya gravitasi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, semuanya akan melayang-layang dan bisa. Pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu memengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Atau seperti contoh pada gambar berikut ini, ketika seorang pengendara motor mengerem sepeda motornya, maka ban motor akan berhenti. Jadi menunjukkan peristiwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, bukan? Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya. Ketika pemain kasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya, bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan.
Sobat cerdas juga bisa melihat contoh berikut ini. Mobil yang dibelokkan ke kanan dan ke kiri juga merupakan peristiwa yang menunjukkan gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu ketika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut. Ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Jadi banyak manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada manfaat gaya otot. Gaya otot ini dihasilkan dari otot manusia atau otot hewan. Kita menggunakan gaya otot untuk melakukan beberapa kegiatan. Contohnya, saat kita menulis, kita menggunakan gaya otot tangan. Saat kita melompat rintangan, kita menggunakan gaya otot kaki. Atau saat kita bersepeda, kita juga menggunakan gaya otot kaki. Jadi, ini adalah contoh dari gaya otot yang dihasilkan dari manusia. Ada juga gaya otot dari hewan yang dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya, kuda menarik delman. Itu adalah contoh gaya otot dari kuda yang dimanfaatkan oleh manusia. Atau saat kerbau membajak sawah. Itu adalah contoh gaya otot dari kerbau yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, yang kedua ada manfaat gaya listrik. Gaya listrik ini dimanfaatkan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Contohnya saat kita menyalakan televisi, menyalakan kipas angin, menyalakan lemari es, dan juga lain-lain. Listrik pada batu baterai juga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan senter, kalkulator, atau jam dinding. Listrik juga dimanfaatkan untuk membuat magnet. Nah, yang ketiga ada manfaat gaya magnet. Beberapa contoh manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, magnet digunakan pada pengunci kotak pensil atau tas. Ada juga magnet digunakan pada pintu lemari es. Jadi saat kita tidak menutup pintu lemari es dengan rapat, itu akan tertutup otomatis karena ada magnet di pinggiran pintu lemari es tersebut. Jadi dia akan tertarik secara otomatis dan tertutup. Yang kedua, ada manfaat magnet yang digunakan untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Jadi, dalam skala besar, magnet ini digunakan untuk memisahkan barang-barang yang logam dan non-logam. Nah, yang keempat, ada manfaat gaya pegas. Gaya pegas bermanfaat pada kasur pegas atau spring mat. Jadi, kasurnya itu memantul. Nah, kemudian ada contoh dari karet ketapel, per, olahraga panahan, dan juga mesin kendaraan. Contoh peristiwa yang melibatkan gaya pegas adalah batu melesat karena dorongan gaya pegas dari karet ketapel. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya. Jadi saat kita menarik batu dari karet ketapel, itu akan memberikan gaya dorongan dari gaya pegas, sehingga batunya akan terlempar.